Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Paulina Purulloya, mahasiswa dari Stikes Kriya Husada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan, semester 4. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang kehamilan ektopik di mana tugas dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Dosen pengampunya Ibu Evi Gustia Kesuma, Escape Nurse MKes. Jadi, apa sih kehamilan ektopik itu? Mari kita bahas bersama-sama. Ektopik pregnancy atau kehamilan ektopik adalah kelainan pada kehamilan yang terjadi ketika hasil pembuahan sel telur dengan sperma menempel di luar rahim. Umumnya, kehamilan ektopik terjadi di bagian tuba fallopi yang biasa dikenal dengan tubal pregnancy. Bila mengalami kondisi ini, kehamilan tidak bisa dilanjutkan karena dapat memicu perdarahan yang berisiko mengancam nyawa. Di sini kita lihat bersama-sama ada gambar kehamilan ektopik di mana yang satunya normal pregnancy atau kehamilan yang normal. Di situ kita lihat bersama-sama bahwa embrionya itu tumbuh di dalam rahim. Sedangkan yang sebelahnya ada ectopic pregnancy. Di situ dapat kita lihat bersama-sama bahwa embrionya itu tumbuh di tuba fallopi. Baik, kita akan lanjut pada penyebab kehamilan ektopik. Penyebab yang pertama itu adalah infeksi Chlamydia. Chlamydia sendiri merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, di mana penyakit ini menyerang wanita maupun pria dengan cara atau penularannya itu melalui hubungan intim. Yang kedua itu ada kerusakan pada organ reproduksi. Berikutnya alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu berupa IUD. Berikut karena radang panggul. Lanjut lagi, peradangan dan jaringan parut pada tuba fallopi dari kondisi medis sebelumnya, ada infeksi atau akibat tindakan bedah. Penyebab yang berikut yaitu karena faktor hormon, kelainan genetik atau bawaan, cacat lahir atau gangguan pertumbuhan ketika masih menjadi janin dalam kandungan. Berikutnya itu ada endometriosis. Endometriosis adalah kelainan pada endometrium yang tumbuh di luar rahim. Next, apa sih faktor risiko dari kehamilan ektopik tersebut? Faktor risiko dari kehamilan ektopik dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor risiko tinggi, yang kedua risiko sedang, yang ketiga itu risiko ringan. Adapun risiko tinggi itu yang pertama karena operasi pada daerah tuba fallopi, yang kedua itu karena sterilisasi atau pengangkatan rahim pada ibu, yang ketiga itu kehamilan ektopik sebelumnya, berikutnya penggunaan kontrasepsi, berikutnya karena pemasangan IUD di dalam rahim. Lanjut, adapun faktor dari risiko sedang. Yang pertama itu infertilitas. Infertilitas sendiri biasanya disebut dengan kemandulan, yang artinya sepasang suami istri yang tidak memiliki anak yang sudah berhubungan intim selama 1 tahun tanpa menggunakan alat pengaman. Yang kedua itu karena infeksi genital. Berikut yaitu faktor risiko ringan. Faktor risiko ringan yang pertama karena operasi abdomen yang dapat merusak dari tuba fallopi pada rahim. Berikutnya itu karena hubungan seksual muda dengan usia kurang dari 18 tahun. Itu adalah faktor-faktor dari kehamilan ektopik, faktor risikonya. Kita lanjut pada bagian patofisiologi dari kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terjadi akibat gangguan transportasi ovum yang telah dibuahi dari tuba ke rongga rahim. Sebagian besar terganggu pada umur kehamilan 6-10 minggu dan dapat terjadi. Yang pertama, baik, selanjutnya kita akan masuk pada lokasi kehamilan ektopik. Lokasi yang pertama ada di tuba fallopi. Bagian-bagiannya itu ada pars interstitialis. Pars interstitialis yaitu bagian tuba yang berjalan di dalam dinding uterus. Yang kedua ada isthmus. Isthmus adalah bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus dan bagian ini merupakan bagian tuba yang lurus dan sempit. Yang ketiga ada infundibulum. Infundibulum merupakan ujung tuba dengan umbai-umbai yang disebut dengan fimbre. Terus lokasi yang kedua ada uterus. Bagian-bagiannya yaitu ada canalis cervicalis, diverticulum, cornu, dan tanduk rudimenter. Yang ketiga lokasinya ada di ovarium, yang artinya
bila kantung janin sebagian melekat pada tuba dan sebagian pada jaringan ovarium. Berikut ada di intraligamenter, yang artinya kehamilan ektopik dalam tuba yang pecah. Lanjut ada abdominal, artinya di mana zigot yang semula mengadakan implantansi di sekitar bagian fimbre tuba secara berangsur mengadakan ekstensi di kavum peritoneal. Yang terakhir ada kombinasi kehamilan dalam dan luar uterus. Ini adalah gambar-gambar letak dari bagian rahimnya. Oke, next kita akan masuk pada manifestasi klinis kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik cenderung tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Tanda awal kehamilan ektopik serupa dengan kehamilan biasa, seperti mual, payudara mengeras, dan menstruasi terhenti. Sedangkan pada tahap lanjut, penderita kehamilan ektopik umumnya mengalami nyeri perut dan perdarahan vagina atau biasanya berwarna coklat tua. Gejala-gejala tersebut akan terasa makin parah seiring waktu. Terkadang, gejala nyeri perut akibat kehamilan ektopik juga hampir sama dengan gejala usus buntu. Nah, di sini ada komplikasinya. Kehamilan ektopik dapat menyebabkan tuba falopi pecah. Tanpa pengobatan yang tepat, kondisi ini dapat memicu perdarahan yang bisa mengancam jiwa dan memicu kematian. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama anamnesisnya, haid terlambat untuk beberapa waktu, nyeri perut bagian bawah, tenesmus atau sensasi ingin BAB meski baru saja melakukannya. Terakhir, perdarahan pervaginam. Pemeriksaan umum biasanya yang didapat itu penderita tanpa kesakitan, pucat atau anemis, hipotensi atau tekanan darah rendah, lanjut perut mengembung, nyeri tekan, dan pasien syok. Next, kita lihat bersama-sama di sini ada pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan yang pertama itu tanda-tanda kehamilan muda. Tanda kehamilan muda itu pertama ada terlambatnya menstruasi, terus perubahan payudara, muncul flek darah dan kram perut, mual dan kelelahan, sering buang air kecil, nyeri kepala dan punggung, dan juga indera penciumannya lebih sensitif. Pemeriksaan yang kedua itu uterus terdapat sedikit membesar. Artinya, salah satu gejala awal kehamilan adalah rahim yang membesar yang ditandai dengan membesarnya perut. Yang ketiga itu kadang terdapat tumor di samping uterus dan batas yang sukar ditentukan. Yang keempat itu kavum Douglas menonjol dan terdapat nyeri. Kavum Douglas sendiri yaitu celah antara rahim dengan usus akhir sebelum anus atau rektum. Penyebab dari timbulnya cairan ini yaitu kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik, endometriosis, jaringan lapis dalam rahim tumbuh di luar rahim, dan tumor atau kista pada organ reproduksi. Yang terakhir yaitu pemeriksaannya, suhunya kadang-kadang naik. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pertama itu pemeriksaan laboratorium, yaitu tes kehamilan, kedua kadar hemoglobin dan leukositnya, di mana kadar hemoglobinnya turun dan leukositnya naik. Yang kedua itu ada pemeriksaan kuldosentesis untuk mengetahui adanya darah kehitaman dan dengan bekuan-bekuan kecil. Yang keempat ada pemeriksaan laparoskopi. Pemeriksaan laparoskopi adalah tindakan medis yang bertujuan memeriksa dan mengobati kondisi organ perut dan panggul. Tindakan ini biasanya digunakan untuk memeriksa maupun mengobati sejumlah gangguan di kantung empedu, usus maupun rahim. Selanjutnya ada pemeriksaan yang kelima itu ultrasonografi atau biasa disingkat dengan USG. USG merupakan salah satu pemeriksaan yang dapat mengetahui kondisi rahim dan tuba falopi. Selain mendeteksi kehamilan ektopik, USG juga bisa dapat mendeteksi masalah kesehatan lain. Pemeriksaan yang keenam itu ada dilatasi dan kuretasi. Dilatasi adalah tindakan untuk melebarkan leher rahim atau serviks. Sedangkan kuretasi berarti mengangkat isi rahim. Kuretasi dapat dilakukan dengan menggores atau menggosok-gosokkan alat pada dinding rahim. Alat tersebut adalah kuret atau kuretasi hisap atau biasa juga disebut dengan aspira vakum, yaitu dengan menggunakan alat seperti vakum. Selanjutnya kita masuk pada penata laksanaan. Penata laksanaan yang pertama, perbaiki keluhan utama dengan cara transfusi darah dan pemberian cairan.
Yang kedua itu ada laparotomi segera setelah diagnosis ditegakkan. Laparotomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk melakukan operasi pada perut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa organ perut dan membantu diagnosis terhadap banyak masalah yang terjadi pada perut. Dalam kebanyakan kasus, metode beda ini dilakukan untuk memastikan penyebab dari suatu masalah dan setelah teridentifikasi bisa langsung mendapatkan penanganan. Artinya di sini lakukan laparotomi setelah diagnosis kehamilan ektopik itu ditegakkan. Yang ketiga itu kehamilan tuba segera dilakukan salpingectomy. Artinya jika terjadi pembuahan di bagian tuba falopi segera dilakukan salpingectomy. Salpingectomy sendiri adalah dua jenis bedah laparoskopi yang biasa digunakan untuk mengobati kehamilan ektopik. Dalam prosedur ini, sayatan kecil dibuat di perut dekat atau di pusar. Yang keempat itu kehamilan kornu dilakukan salpingoforektomi. Kehamilan kornu artinya bentuk kehamilan ektopik yang langka, di mana implantansi terjadi di dalam rongga tanduk rudimenter rahim yang mungkin terjadi berhubungan dengan rongga rahim. Yaitu dilakukan tindakan salpingoforektomi adalah prosedur pembedahan untuk mengangkat ovarium dan saluran tuba. Next, pemeriksaan yang kelima yaitu histerektomi bila umur lebih dari 35 tahun. Histerektomi sendiri artinya operasi pengangkatan rahim, yaitu rahimnya akan dibuang dari tubuhnya jika pasiennya berumur lebih dari 35 tahun. Selanjutnya ada fondektomi bila masih muda untuk kemungkinan masih bisa haid, yang artinya fondektomi itu pembedahan operasi pengangkatan fundus atau suatu organ seperti rahim atau perut. Next, insisi bila kerusakan pada kornu kecil dan kornu dapat direparasi. Direparasi artinya diperbaiki kembali atas kerusakannya. Salpingectomy dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama kondisi penderita buruk misalnya shock, yang kedua kondisi tuba buruk, ketiga penderita menyadari kondisi fertilitasnya, keempat penderita tidak ingin mempunyai anak lagi. Next, adapun pencegahan dari kehamilan ektopik, yang pertama berhenti merokok, yang kedua menjaga berat badan ideal. Tujuannya itu agar tubuh lebih bugar dan aktif, tidak mudah terserang penyakit, dan sirkulasi darah menjadi lebih sehat. Terus yang ketiga, menghindari perilaku yang meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Cara untuk mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, terus rutin menjaga kebersihan organ intim, dan selalu gunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Yang keempat itu menjalani pemeriksaan kesehatan kandungan secara rutin. Tujuannya itu untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Adapun mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan. Next, di sini ada pengobatan kehamilan ektopik. Yang pertama, obat suntik. Suntik methotrexate dapat diberikan untuk menghentikan kehamilan ektopik tahap awal. Setelah pemberian suntikan, dokter akan memantau kadar hormon HCG dalam darah tiap 2-3 hari hingga kadarnya menurun. Menurunnya kadar HCG menandakan kehamilan sudah tidak lagi berkembang. Singkatan dari HCG yaitu Human Chorionic Gonadotropin Hormone, merupakan hormon kehamilan yang diproduksi di plasenta. Hormon inilah yang sering dijadikan acuan positifnya kehamilan pada test pack yang dijual di pasaran. Hormon HCG berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Hormon HCG umumnya terdeteksi di dalam darah atau urin setidaknya 10 hari setelah proses pembuahan. Operasi laparoskopi. Operasi laparoskopi adalah prosedur pembedahan dengan sayatan minimal untuk keperluan diagnostik atau terapi berbagai penyakit dan kelainan pada organ reproduksi wanita yang mengganggu proses kehamilan. Jadi, kehamilan ektopik bisa merusak tuba falopi dan jaringan sekitarnya. Jika salah satu atau kedua falopi rusak, dokter akan melakukan operasi laparoskopi
untuk mengangkat tuba falopi tersebut. Salpingostomi dan salpingektomi adalah dua jenis beda laparoskopi yang biasa digunakan untuk mengobati kehamilan ektopik. Dalam prosedur ini, sayatan kecil dibuat di perut, dekat atau di pusar. Selanjutnya, dokter akan menggunakan tabung tipis yang dilengkapi dengan lensa kamera dan cahaya atau laparoskop untuk melihat area tuba. Namun, prosedur laparoskopi mana yang dipilih juga tergantung pada jumlah perdarahan dan kerusakan, serta apakah saluran tuba telah pecah. Selain itu, faktor lainnya yang juga menentukan jenis laparoskopi yang dilakukan adalah apakah tuba falopi kamu yang lainnya normal atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Salah satu keunggulan beda laparoskopi adalah proses penyembuhan cenderung lebih cepat dibandingkan prosedur beda konvensional. Namun, bila kehamilan ektopik menyebabkan perdarahan hebat, kemungkinan perlu melakukan operasi darurat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode laparoskopi atau laparotomi atau melalui sayatan di perut. Namun dalam beberapa kasus tuba falopi dapat diselamatkan, namun biasanya saluran tuba yang pecah harus diangkat. Yang ketiga ada operasi laparotomi. Laparotomi nama lainnya yaitu eksplorasi perut. Laparotomi adalah prosedur operasi yang membuka perut untuk melihat organ di dalamnya. Operasi ini dilakukan untuk memeriksa organ perut dan membantu mendiagnosis masalah apapun termasuk sakit perut. Pada pasien kehamilan ektopik yang mengalami perdarahan berat, dokter akan melakukan tindakan darurat berupa operasi laparotomi. Operasi ini dilakukan dengan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat janin dan memperbaiki tuba falopi yang pecah. Setelah pengobatan, dokter akan menyarankan pasien memberi jeda waktu 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan berikutnya. Tujuannya adalah agar rahim pulih sempurna dan mengurangi risiko kehamilan ektopik terjadi lagi. Yang terakhir itu adalah pemulihan mental pada orang tua pasca kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik merupakan kondisi yang sangat menyedihkan bagi pasangan suami istri. Selain mendapatkan pengobatan secara medis, ibu dan pasangan juga perlu mendapatkan dukungan dari keluarga agar kondisi ini dapat dilewati dengan baik. Dukungan psikologis bagi ibu pasca hamil ektopik sangat diperlukan untuk menghindari kondisi stres dan depresi yang mungkin dialami oleh ibu. Tidak jarang kondisi ini berlangsung selama beberapa bulan. Namun dengan dukungan yang optimal dari pasangan dan keluarga, biasanya kondisi ini akan membaik dengan seiring waktu. Ibu dan pasangan juga bisa meminta bantuan pada psikolog untuk mengatasi rasa kehilangan atau sedih yang dirasakan. Adapun cara untuk mengatasi trauma pasca mengalami kehamilan ektopik yaitu jangan khawatir. Banyak ibu yang telah melewati kehamilan ektopik dapat memiliki kehamilan selanjutnya dengan baik dan sehat. Tidak ada salahnya mengunjungi dokter kandungan untuk merencanakan kehamilan selanjutnya. Dan juga kita bisa atau ibu-ibu bisa gunakan Halodoc untuk bertanya langsung seputar rencana kehamilan. Sekian materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kehamilan ektopik. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bagi para wanita. Thanks for watching. Never give up. Bye-bye.